Masih dalam thariqah Alawiyah. Sebetulnya bukan satu-satunya thariqah ada di Hadramut thariqah Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan satu-satunya thariqah di Hadramut thariqah Alawiyah, tapi ada thariqah-thariqah yang lainnya sebelum ada thariqah Alawiyah. Tetapi yang banyak diminati saat itu adalah thariqah Alawiyah, sehingga banyak berpindah dalam thariqah Alawiyah. Kenapa? Karena ajarannya jelas, nggak ada metode-metode tarbiyah yang penuh dengan istilah, rumus, simbol-simbol khusus. Jadi ada duduknya begini, kalau baca tauhidnya itu harus begini, harus begitu, nggak ada. Thariqahnya jelas gitu loh. Nggak ada rumus-rumus, simbol-simbol tertentu, cara-cara khusus, nggak ada. Sehingga orang awam tertarik, enteng. Ya? Sehingga menjadi pengaruhnya sangat kuat. Thariqah Alawiyah ini dulunya itu adalah thariqah menekankan gerakan keimanan yang kuat, fokus dengan keimanan. Dan ini adalah bukan untuk orang awam tapi orang khusus. Sampai nanti pada masa Abu Haddad ditajdid thariqah Alawiyah ini, sehingga menjadi thariqah Ahlul Yamin, sehingga orang awam pun bisa mengikuti thariqah. Dulunya itu tahqiqul haqiqah, yang ikuti thariqah Alawiyah Ahlul Haqiqah sudah, haqiqahnya ditahqiq lagi. Wa tajridut tauhid, sudah ahlu tauhid ditajrid lagi, memurnikan tauhid. Ya, sehingga yang bisa masuk adalah gambarannya udah ini spesialis lah, dari dokter ke spesialis. Yang awam-awam ini akhirnya berat. Habib Abdullah bin Al-Haddad mentajdid thariqah itu menjadi thariqah Ahlul Yamin. Sehingga persiapan untuk menjadi ahlul haqiqah dan akhirnya tahqiqul haqiqah diringankan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai sekarang ini. Jadi pencetus thariqah Alawiyah Al-Fiqhil Muqaddam Muhammad bin Ali, mujaddid thariqah Alawiyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai sekarang yang berjalan ini adalah sudah thariqah yang sudah tajdid oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan thariqah ini adalah suluk dan ilmu batin. Thariqah Alawiyah dahulu suluk dan ilmu batin. Suluk dan ilmu batin. Suluk itu adalah bagaimana menjalankan secara zahir, batin, kemudian ilmu batin. Sehingga zahir adalah pengamalan daripada ilmu zahir, kemudian ditambahi ilmu batin. Komplit jadinya. Dan ini tidak semua orang yang mampu, adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Terus Thariqah Ba'alawi merangkul thariqah-thariqah lain, menjaga adab bersama mereka, tidak mengingkari mereka, bahkan mengambil sebagian makna-makna yang terdapat pada thariqah lain. Bahkan para imam muhakkik thariqah Alawiyah menyatakan dengan jelas bahwa thariqah mereka zahirnya adalah Ghazaliyah dan batinnya adalah Syaziliyah. Imam Abdurrahman bin Bil-Faqih. Jadi dalam thariqah Alawiyah ini
orang tidak dikekang harus ngikuti ini, tidak boleh ngikuti yang lainnya. Ngikuti thariqah alawiyah boleh juga mengambil tabarruk dengan thariqah yang lain. Tidak pernah menyatakan ini yang benar, itu yang salah. Enggak ada, enggak boleh. Semua syuyukhut thariqah itu adalah mereka memberikan petunjuk bimbingan untuk manusia itu wusul ilallah subhanahu wa ta'ala dengan thariqah itu. Sehingga tidak boleh menyalahkan thariqah yang lain. Dan thariqah alawiyah ini juga mengambil beberapa amalan-amalan thariqah yang lainnya. Sehingga tidak terkekang orang yang mengikuti dalam thariqah alawiyah tadi itu. Malah dijelaskan bahwa thariqah alawiyah ini perpaduan antara Ghazaliyah dan Syadiliyah. Kalau Ghazaliyah itu dominan kepada zahir. Kalau Syadiliyah itu adalah dominan kepada batin. Sehingga dua-duanya dirangkai oleh Faqih Muqaddam menjadi thariqah alawiyah. Setiap yang masuk dalam thariqah alawiyah dengan sendirinya dia Ghazaliyah dan dia dengan sendirinya menjadi Syadiliyah. Nah. Terus. Imam Abdurrahman bin Faqih berkata, lahiriah mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu ilmu dan amal di atas jalan kebenaran. Sedangkan batiniah mereka sesuai dengan yang dijelaskan oleh Syadziliyah berupa mengkokohkan hakikat dan memurnikan tauhid. Olah batin yang dominan di kalangan mereka adalah sesungguh-sungguh dalam mensucikan hati, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadang nafahat-nafahat anugerah yang dapat mendekatkan kepada Allah di jalan kebenaran dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ketaatan bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Habib Abdurrahman bin Faqih ini salah satu tokoh thariqah alawiyah. Beliau adalah murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang disebut Allamatud Dunya. Allamatud Dunya. Abu Haddad memuji muridnya sambil menyatakan ma fil akwan mithil Abdurrahman. Enggak ada nih yang di saat itu di seluruh antero dunia seperti Abdurrahman, karena begitu luas ilmunya. Beliau menyatakan lahiriah, zahir mereka thariqah alawiyah ini diterangkan oleh Imam Ghazali, ilmu dan amal tapi dengan jalan yang kebenaran, laras dengan kebenaran, bukan ilmu amal kemudian yang bertentangan. Belum tentu amalan yang dianggap soleh manusia itu adalah baik di sisi Allah. Puasa itu baik gak? Baik. Tapi kalau puasa ada di hari raya, maksiat saudara. Sholat itu baik. Tapi kalau sholat gak ada sebab dilakukan setelah sholat subuh, jadinya haram hukumnya. Karena itu ilmu amal tapi yang selaras dengan kebenaran. Disinilah betul-betul Imam Ghazali itu sangat teliti dalam masalah ini. Jadi jangan ilmu itu digunakan alat untuk mencari jalan keluar kemauan nafsu. Tapi ilmu itu adalah cara kita beramal, amalnya ini harus benar. Maksudnya bukan dipas-paskan, dicocok-cocokkan dengan pikirannya. Kalau memang tidak boleh, ya nggak boleh. Jangan berpendapat menurut saya, tapi bagaimana? Tapi itu nggak ada. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Kebenaran itu dari Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu awas hati-hati. Setiap orang masuk masjid berarti beribadah. Kalau orangnya junub,
haram. Perempuan yang haid, lubus ada di situ, haram. Setiap baca Quran berarti bagus. Kalau orang yang junub, haram baca Quran. Nah, karena itu ilmu amal, tapi amalan yang selaras dengan kebenaran, begitu. Nah, itulah Imam Ghazali betul-betul teliti dalam masalah ini. Terus kemudian mana tadi itu? Kemudian dipadukan dengan Syadziliyah. Syadziliyah ini adalah untuk apa tadi itu? Tahqiqul haqiqah. Tahqiqul haqiqah. Saudara, tak kasih gambarannya. Kelapa misalnya. Kelapa itu terdiri daripada kulit, terdiri daripada daging kelapanya, tersimpan di dalamnya adalah minyak. Nah, kulit itu syariah, dohir, kemudian dagingnya itu adalah untuk batin, kemudian minyaknya itu hakikahnya. Itu hakikahnya. Nah, ini kan berarti sudah harus melampaui dohir dan batin, baru akan bisa mendapatkan hakikah. Loh, thariqah ini minyak masih diekstrak, masih di apa istilahnya? Dimurnikan lagi, apa ekstrak ya? Apa itu istilahnya? Lebih di istilah lagi apa bahasanya obat itu? Ekstrak apa? Ekstrak ya. Ya. Jadi minyak masih dimurnikan lagi. Tahqiqul haqiqah. Tahqiqul haqiqah. Jadi enggak berhenti, yang penting inti tahu haqiqah. Udah gitu aja, tahqiq lagi haqiqahnya. Dimurnikan lagi. Itu dalam thariqah Alawiyah. Kemudian memurnikan tauhid. Tauhid, ente kenal sama Tuhan ya? Ente kenal sama Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Bisa, Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha. Kenal dengan tauhid, khalas meyakini itu semuanya. Tapi bagaimana kamu memurnikan tauhid kamu sehingga kamu melihat aku tidak mampu kecuali dengan Allah. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kamu tidak menyatakan aku sudah melakukan sholat, aku sudah melakukan ibadah, aku sudah bersedekah. Enggak, aku digunakan oleh Allah untuk bisa sholat. Aku diberi kekuatan Allah untuk bisa, sehingga tidak melihat dirinya beramal, tapi Allah menjadikan dia beramal. Kira-kira lucu enggak kalau ada pena tadi itu menyatakan pena telah menulis kalam, pena telah menulis. Enggak, pena digunakan untuk menulis. Orang-orang yang soleh tadi itu tajrid tauhid, ana tidak pernah melakukan apa-apa. Karena itu saya ini adalah digerakkan Allah untuk melakukan itu. Ana enggak pernah bangun masjid, ana enggak pernah mengadakan acara, ana enggak pernah mengajar, ana tidak pernah itu, ana belum beramal. Aku dijadikan oleh Allah untuk beramal. Sehingga dia melihat tidak ada yang ia lakukan apapun daripada kebaikan, tapi itu adalah murni kebaikan dari Allah untuk dia. Paham ya? Nah, karena itu ini tidak mudah, saudara. Dan ini adalah tajridut tauhid, ya, termasuk bagian daripada tajridut tauhid. Karena itu Allah bahasakan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramait,
kamu tidak pernah melempar. Karena nggak bisa manusia melempar, memanah. Nah, ketika kamu melempar, ini masih ada merasa dirinya tadi itu masih melempar. Tapi kalau sudah tajrid, walakinnallaha rama. Allah yang menjadikan kamu melempar, bukan ana. Ana tidak pernah berjuang, tapi itu adalah kehendak Allah sehingga menggunakan aku ini untuk ban itu tidak pernah berputar, tapi ban itu diputar. Mesin itu tidak pernah bergerak, tapi digerakkan. Alam semuanya ini adalah digerakkan, tidak pernah bergerak. Apalagi kamu manusia tidak berbuat, tapi kamu digunakan untuk bisa berbuat. Begitu. Nah, ini namanya tajridut tauhid. Ada banyak sekali yang berkaitan dengan itu semuanya. Kemudian olah batin. Ada istilah olahraga. Ini untuk dohir ya. Olah batin. Olah batin ini dominan di kalangan para alawin. Yaitu mensucikan hati. Namanya takhliyah. Kemudian mempersiapkan diri untuk menghadang nafahat anugerah. Dapat mendekatkan kepada Allah di jalan kebenaran. Masya Allah. Saudara, Allah itu kalau mengucurkan rahmatnya, nafahatnya, ilmu laduninya dan lainnya, itu perlu wadah. Wadahnya apa? Hati orang-orang beriman. Hati orang-orang beriman. Cuma nggak mungkin kalau Anda ini mau mengucurkan susu, kecuali Anda lihat, wah wadahnya harus bersih dong. Nggak boleh kotor. Kenapa? Susu yang suci itu bisa menjadi najis kalau wadahnya najis. Susu yang bersih itu akan menjadi kotor kalau wadahnya kotor. Begitu juga Allah akan berikan hidayahnya, wilayahnya, nurnya, semuanya itu ke hati manusia. Lihat, lah kalau masih najis, nggak layak untuk diisi. Lah kalau masih kotor, nggak layak untuk diisi. Dilihat banyak hasud, banyak cinta dunia, ambisi dan lainnya. Karena itu mereka punya olah batin. Bagaimana membuat hati ini bersih. Setelah itu menghadang untuk diisi rahmat Allah, diisi anugerah dari Allah, diisi madad, diisi ilmu, diisi barakah dan lain-lainnya. Begitu thariqah alawiyah, ada olah batin. Karena itu mereka itu menyediakan waktu untuk khulwah. Ada saat-saat untuk baca itu, untuk baca itu semuanya dalam rangka itu. Kemudian melatih batin, perlu bimbingan guru. Oh mungkin disuruh puasa, oh mungkin disuruh dia tadi itu uzlah, oh mungkin itu bimbingan guru tentunya. Nah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ketaatan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara, mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan jarak. Ada orang menyatakan Allah itu di langit. Berarti kamu tadi itu semakin naik ke atas, semakin dekat sama Allah. Karena Allah ada di langit. Yang ada di pesawat lebih dekat kepada Allah daripada yang ada dalam sumur. Ini kan berarti menyatakan Tuhan itu ada arah. Di tempat-tempat tertentu, maha suci Allah itu begitu. Lalu mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah. Lewat perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah usahanya kamu. Artinya iktisab. Ya. Yang kedua, mendekatkan diri bergabung dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Bergabung dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ketika ada dua-duanya, kamu orang yang berbuat taat dan kumpul dengan orang-orang yang berbuat taat, orang-orang yang soleh, maka kamu dapat dua di sini. Ketika kamu jadi dokter, kamu langsung praktek, itu enggak kurang bagus. Tapi ketika kamu menjadi dokter, kamu juga bergabung dengan orang yang ahli, yang sudah lebih berpengalaman, di situ kamu akan bisa menjadi dokter yang ahli, dokter yang hebat, dokter pilihan nantinya.
Begitu juga, jangan asal karena punya ilmu kamu amalkan, cari gabung dengan orang-orang soleh karena mereka lebih tahu bagaimana cara ibadah yang terbaik untuk dapat bimbingan mereka. Begitu cara mendekatkan diri kepada Allah. Malah khawatirnya keliru. Oh, sebetulnya pengobatannya dengan obat yang ringan dikasih dosis yang tinggi. Kenapa? Kurang pengalaman. Jangan cukup dengan yang ada pada diri kamu merasa kamu tidak perlu dibimbing lagi. Enggak bisa. Kamu harus bergabung dengan orang yang lebih senior. Kalau bahasa sekarang artinya yang lebih tahu, yang mereka sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan taat dan bergabung dengan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus Thariqah Barasadah keluarga Bang Alawi memiliki nilai lebih atas thariqah lain karena menjauhi aspek-aspek berlebihan sebagaimana yang menimpa sebagian thariqah tasawuf. Thariqah ini menjadikan poros ajarannya berupa mentahqiq atau merealisasikan makna-makna suluk yaitu ikhlas, tawakal, zuhud, mempersiapkan akhirat dan semisalnya. Kemudian menetapi adab-adab Ghazaliyah, berjuang keras menuntut ilmu dan beramal sesuai ilmu dalam aspek-aspek lahiriah tanpa menjadikannya sekedar simbol-simbol atau bentuk-bentuk dohir yang kosong dari makna. Para sahadat alawiyin telah menempuh thariqah dengan maknanya yang hakiki sebagai jalan menuju akhirat dan jalan untuk menghidupkan makna-makna ketuhanan di tengah umat. thariqah para sahadat Alawi ini nilainya kenapa dikatakan kok lebih unggul daripada thariqah yang lainnya? Ya karena tidak masuk dalam aspek-aspek yang berlebihan. Sebagaimana thariqah tasawuf yang lainnya. Kalau bahasa sekarang tidak tidak menampakkan karomah-karomahnya. Saudara Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu tidak menampakkan karomah-karomahnya. Beliau lebih menampakkan suluknya. Bagaimana syukurnya, bagaimana sabarnya, bagaimana. Karena itu cerita-cerita karomah itu bolehlah kamu pelajari. Tapi itu adalah nihaya. Itu bukan untuk supaya kamu dari itu bercita-cita begitu. Itu hasilnya adalah karena bidaya. Karena dasar-dasarnya dulu. Polisi itu enggak langsung dibawa pistol, saudara. Dokter itu nggak boleh langsung dia tadi itu kalau lulus dikasih suntikan atau dikasih alat-alat bedah, enggak. Masak itu tukang masak itu belajar masak langsung dijadikan direktur, enggak bisa. Belajar aja dulu. Jangan kamu berlebihan punya cita-cita menjadi ahlul karomah, jangan. Inti menjadi ahlul ta'ah dulu. Inti menjadi orang soleh dulu. Inti menjadi orang istiqomah dulu. Itu yang ditekankan, saudara. Tahqiq suluk ini. Itu harus ditekankan. Karena itu ada satu riwayat begini. Itu karena salah kalamnya min Ja'far Shadiq. La tatlubu minallahil karamah. Watlubu minhul istiqamah. Fa inna allaha lam ya'burukum bitalabil lam ya'murukum bitalabil karamah walakin ya'murukum bil istiqamah. Minta sama Allah untuk jadi orang yang istiqomah, bukan ahli karomah, sot-sotan itu dan jangan. Karena yang diperintahkan kamu itu adalah istiqomah, wastaqim kama umirta alladzina qalu binallah tsummas taqamu.
Ketika kamu menjadi orang al-istiqomah, Allah yang akan berikan karomah. Nah, ini enggak. Belajar bagaimana jadi karomah. Akhirnya semedi, akhirnya terperdaya sama jin. Lah kalau sudah sama jin, lebih menjadi orang gila daripada orang yang jadi wali. Lah kalau sudah begitu, Anda lihat bagaimana? Mengkultuskan besi, keris kah? Besi dikultuskan. Hah? Ini semuanya terhina. Besi kuning dikultuskan. Jadi hal-hal yang sepele menjadi istimewa. Tapi thariqah alawiyah tidak demikian. Mengajarkan Anda suluk. Anda dikenalkan dengan Allah, Anda dikenalkan dengan Nabi, Anda dikenalkan dengan orang soleh, Anda cinta dengan ibadah, Anda cinta dengan qiyamul lail, Anda cinta dengan sehingga ketika Anda sudah ke sana arahnya, Allah akan berikan karomah lewat perbuatan taat kamu dan istiqomah kamu. Begitu ajaran thariqah daripada alawiyah. Ala kulli hal, ini semuanya dapat dilihat daripada hasil mereka orang-orang yang sudah menjalani thariqah ini. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi penerus mereka semuanya. Amin. Adzan. Oke. Lagi katen. Ini Beb ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala qul bi isyarat al-habib Abdullah al-Haddad idza da'atka nafsuka ila syahwah fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha fa innaka idza ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhama minha. Jika mengajak kamu, nafsu kamu untuk melakukan satu syahwah, hati-hati kamu menjawab, ya, ujibuha, aku akan menyambut kamu, nafsu ini dalam perbuatan ini aja. Wis, tak kasih. Ya, tak lakukan sudah satu kali. Supaya apa? Aku kosongkan hatiku daripada tuntutan nafsu. Nanti anak jak mikir terus. Sudah, biar merasakan satu kali. Ngelihat sekali aja, nyapa sekali aja, kenalan sekali aja, ngerasakan sekali aja. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu in ajabtaha, kalau kamu tadi itu menyambut nafsu kamu itu, yang kata kamu sekali supaya hati ini enggak ada tuntutan lagi, da'atka, maka ngajak lagi nafsu kamu ila a'dham minha, kepada perbuatan yang lebih besar nantinya. Dan ini tidak pernah berakhir kita ini melawan nafsu ini. Kalau melawan musuh orang kafir bisa berakhir. Berakhir dengan kemenangan, berakhir dengan negosiasi, gencatan senjata dan lain-lainnya. Tapi kalau nafsu nggak bisa negosiasi. Karena aslinya ammaroh bisu. Ngajak berbuat jelek terus. Tahu macan? Macan itu adalah binatang buas. Sekalipun sudah dijinakkan, satu saat akan keluar aslinya, dia binatang buas. Begitulah nafsu ini. Sekalipun sudah kamu anggap bisa kamu kendalikan, hati-hati, akan keluar nanti ngajak kamu berbuat jelek. Karena itu jangan sampai lupa
di dalam kamu tadi itu menghadapi musuh yang satu ini. Jangan dituruti. Ya ini disebut al-jihadul akbar. Jihad yang lebih besar daripada perang Badar. Ini setelah perang Badar, Nabi menyatakan, kita sudah selesai perang kecil nih, kita sekarang mau melaksanakan perang Badar. Kaget sahabat. Darah belum kering nih. Yang sakit masih dalam keadaan menderita. Yang mati belum dikubur. Perang apa ya Rasulullah? Perang besar nih. Jihadun nafas. Perang melawan hawa nafsu. Di antaranya, jangan pernah kamu ladeni sekalipun. Satu kali pun jangan. Maka kamu akan dituntut untuk melakukan kedua, ketiga, sampai yang ini. Contoh. Mudah-mudahan kita selamat. Kamu diajak sama nafsu kamu, lihatin itu perempuan cantik. Kamu lihat, kamu harus melawan, melupakan itu bisa bertahun-tahun loh. Di sholat kamu ingat, di umroh kamu ingat, baca Quran kamu ingat. Terus itu begitu. Di majlis taklim kadang-kadang hayal sendiri. Ingat. Kemudian ngajak kepada yang a'dham minha, yang lebih berbahaya. Kenal aja. Sekali aja. Terus. Lebih diajak lagi. Ketemu. Itu terus. Satu kali ketemu terus ngajak. Lama-lama pegangan tangan. Akhirnya terperangkap dia. Itulah yang terjadi. Karena itu jangan pernah membuka pintu syar nanti untuk nafsu ente. Buyar nanti. Buyar. Ini bahayanya nafsu. Ini belum menyatakan jika ngajak nafsu kamu kepada satu perbuatan syahwat. Hati-hati kamu menyatakan, ya aku ladeni sekali aja dalam saat ini. Supaya hatiku kosong daripada tuntutan nafsu ini. Karena sesungguhnya kalau kamu ladeni sekali aja melakukan itu, ngajak yang lebih besar daripada yang kamu lakukan. Nah, disinilah orang itu harus paham ya. Contoh juga misalnya nafsu untuk emosi, nafsul ghadab. Kamu harus lupakan emosi kamu, jangan diladeni, selesai. Tapi ketika kamu balas dengan ucapan, kamu akan diajak lagi, caci. Ketika kamu ikuti dengan cacian, kamu diajak lagi, ancam. Ketika kamu sudah mengancam, kamu diajak lagi, hajar. Sampai pada puncaknya, bunuh. Karena itu, dikatakan kalau kamu itu lagi emosi dalam keadaan berdiri, buat duduk. Kalau dalam keadaan duduk, buat tidur. Lebih bagus lagi, wudhu, sholat. Udah duduk emosi, berdiri, saat. Jadi sudah. Nah, karena itu, jangan diladeni. Orang yang hebat itu bukan yang ladeni nafsu, tapi yang bisa melawan nafsu, mengalahkan nafsu. Laisa syadidu bisura'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat hebat itu yang bisa membanting, mengalahkan
Hah? Lawannya dengan fisik, tapi yang bisa menguasai nafsunya ketika emosi. Enggak semua orang itu mampu. Enggak semua orang itu mampu. Masya Allah. La ilaha illallah. Karena itu kita lihat bagaimana orang-orang dulu itu ya. Jadi betul-betul ibarat anjing sudah dijinakkan sehingga bisa membantu yang memiliki anjing. Sehingga bisa dibuat untuk berburu, melacak jalan, menunjukin jalan dan lain-lainnya. Begitu juga orang-orang yang soleh. Bagaimana nafsu yang asalnya ammarah bisu bisa dijinakkan sehingga membantu dia taat kepada Allah. Nafsunya ini bisa membantu dia taat. Yang asalnya ammarah bisu, selalu dia tadi itu bekerja sama dengan syaitan, tapi dia tadi itu bisa membantu dia taat kepada Allah. Sama dengan anjing tadi itu. Yang asalnya dia tadi itu di hutan, galak, makan bangkai, tapi bisa diatur menjadi bersih, kemudian menjadi jinak, menjaga rumah, bisa dibuat berburu dan lain-lainnya. Dan itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Mungkin saya pernah ceritakan bagaimana Malik bin Dinar itu masuk satu daerah, ada satu orang ini jundi, mungkin kalau bahasa sekarang militer gitu ya, keras. Masuk satu daerahnya Malik bin Dinar, ketemu dengan Malik bin Dinar, nggak kenal orang ini, pakaiannya biasa-biasa, karena orang sufi. Tanya, mau istirahat tempat yang paling tenang di mana? Oh ada. Di mana? Ayo, dituntun, diajak ke kuburan. Ada di sini. Marah, loh kamu buat mainan saya ya? Kita nggak tahu saya siapa ya. Ambil kayu dipukul, bocor, berdarah-darah, setengah kelenger. Kurang ajar ya sama saya ya. Dari jauh ada orang yang tahu. Sudah, Malik bin Dinar minta maaf. Berangkat. Malik bin Dinar itu kalau tidak ada di rumah, ada di masjid, nggak pernah di mana-mana. Berarti nggak pernah main gafle ini Malik bin Dinar ini. Kemudian ada yang tahu, datangi. Kamu orang mana? Saya orang luar. Kenapa kamu pukul orang itu? Itu nggak kenal, orang kurang ajar, sinting. Saya ini capek-capek mau istirahat di tempat yang terganggu, diajak ke kuburan. Itu memang tidak kenal sama itu. Enggak, siapa dia? Itu Malik bin Dinar. Kaget dia. Lalu di tempatnya dia, kalau musim kemarau, pingin hujan, tawasulnya dengan Malik bin Dinar. Kaget. Waduh, kualat nih. Harus cepat-cepat minta maaf. Tanya di mana? Di masjid kalau jam sekian. Yang udah buntelan, udah perbanan Malik bin Dinar. Tangan, dicium tangannya, minta maaf, saya nggak kenal dengan Anda. Saya nggak kenal dengan Anda. Jangan doakan saya dengan yang jelek. Enggak. Kamu sudah saya maafkan. Dan saya doakan kamu bersama aku ada di surga. Kata orang ini, kenapa kamu begitu baik doakan aku sampai bersama Anda di surga, padahal saya menyakiti Anda, saya mukul Anda. Kata beliau, tahukah kamu menyakiti saya, tapi saya dapat pahala besar karena saya sabar dengan ulah kamu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum
Aku menjadi orang beruntung karena mendapatkan pahala gara-gara perbuatan kamu. Jangan sampai gara-gara kamu aku mendapat keberuntungan dari Allah sedangkan kamu dapat siksa. Karena itu kamu saya doakan bersama aku ada di surga. Coba kalau kita 7 turunan Mbak dan doakan selamat. Karena itu jangan berharap jadi wali kalau model begitu. Nafsunya masih gitu kok. Masya Allah. Tidak mudah untuk jadi orang-orang pilihan, tidak mudah saudara. Karena itu ini kita kadang-kadang alergi sih. Di antara mereka ada yang sengaja disiram sama abu, kotor semuanya, kotor. Sujud syukur dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tanya, apa? Kenapa sujud syukur? Ente disiram sama abu, kok sujud syukur? Iya. Pantasnya saya sudah dibakar dengan api, tapi Allah kasih aku abu masih. Nah karena itu, udahlah jaga diri kamu. Kalau ada orang yang berkata jahat kepada kamu, jangan jadi penjahat kamu. Kalau ada orang yang melakukan kejelekan kepada kamu, jangan menjadi orang jelek. Tetap bertahan jadi orang baik, jadi orang yang soleh. Jadikan itu semuanya adalah satu sebab kamu mendapatkan pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iso enggak kira-kira? Berat. Ya, dalam perbuatan yang berat itulah yang akan bisa menghasilkan satu keistimewaan. Wallahu a'lam.